Berikutnya adalah vitamin yang larut di dalam air. Yang pertama kita bahas dulu tentang vitamin C atau vitamin C. Vitamin C ini punya sifat yaitu sebagai antioksidan. Jadi kalau antioksidan, vitamin antioksidan yang larut lemak, ada vitamin A dan vitamin E. Untuk vitamin yang larut air dan bersifat antioksidan adalah vitamin C. Terus vitamin C juga sangat polar, makanya dia larut air. Terus juga bersifat asam. Nah, L-ascorbic acid atau asam ascorbat itu merupakan bentuk utama dari vitamin C di dalam tubuh kita. Nah, asam ascorbat ini bisa teroksidasi. Saya sebut di sini AA, itu adalah asam ascorbat ya. Jadi ketika asam ascorbat teroksidasi, dia akan berubah bentuk menjadi dehidroascorbic acid atau asam dehidroascorbat. Nah, asam dehidroascorbat ini masih memiliki aktivitas vitamin C. Dan reaksi oksidasi ini bersifat reversible, artinya bisa balik. Si dehidroascorbic acid bisa kembali menjadi ascorbic acid. Dan itu juga yang terjadi di dalam tubuh kita. Tapi si L-dehidroascorbic acid ini dia mudah terhidrolisis. Jadi kalau dia terhidrolisis, maka reaksinya menjadi irreversible atau tidak dapat balik. Nah, ketika dia terhidrolisis, dia membentuk 2,3-diketoglulonic acid. Nah, yang ini, senyawa ini tidak memiliki aktivitas vitamin C. Jadi, kalau si vitamin C ini dia teroksidasi hanya membentuk dehidroascorbic acid tidak masalah. Tapi kalau dehidroascorbic acid terhidrolisis, maka ini yang jadi masalah. Kita akan kehilangan vitamin C di dalam suatu bahan pangan. Untungnya di bahan pangan itu kita punya, ada juga yang memiliki, kebanyakan yang memiliki enzim yang langsung membalikkan dehidroascorbic acid kembali menjadi asam ascorbat. Meskipun demikian, jika oksidasinya sudah terlalu besar atau terlalu tinggi, maka kemungkinan si vitamin C kehilangan aktivitasnya itu juga akan semakin besar. Nah, vitamin C itu juga punya beberapa isomer. Contohnya L-isoascorbic acid, L-isodehidroascorbic acid, dan seterusnya. Nah, isomer-isomer ini tidak memiliki aktivitas vitamin C. Jadi, ketika kita konsumsi ini, kebutuhan akan vitamin C kita tidak terpenuhi. Tapi, dia memiliki sifat sebagai antioksidan. Nah, jadi banyak dari isomer-isomer dari asam ascorbat itu ditambahkan di bahan pangan, tujuannya bukan untuk meningkatkan nilai nutrisi vitaminnya, tapi sebagai antioksidan. Jadi kalau nanti dilihat di komposisi pangan, ada mirip-mirip namanya sama ascorbic acid, belum tentu itu vitamin C. Bisa saja itu hanya bahan tambahan pangan untuk menjaga pangan kita supaya tidak teroksidasi. Nah, vitamin C tadi dia larut air, tapi ada karena sifat antioksidannya yang baik, kita juga ingin si vitamin C ini bisa diaplikasikan di produk-produk yang berlemak, misalnya susu, minyak, dan sebagainya. Nah, bagaimana caranya membuat asam ascorbat atau vitamin C ini bisa larut di dalam lemak? Nah, itu kita bisa lakukan reaksi esterifikasi. Nah, jadi di gugus samping dari asam ascorbat, ingat di sini ada CH2OH. Nah, si CH2OH ini diesterifikasi, ditambahkan misalnya asam lemak palmitat contohnya di sini. Asam lemak palmitat direaksikan dengan asam ascorbat sehingga menghasilkan ascorbil palmitat. Nah, ini menyebabkan si ascorbil palmitatnya dapat larut di dalam lemak. Contoh lainnya adalah ascorbic acid asetal. Ini dia juga punya rantai karbon di sini yang menyebabkannya bersifat
nonpolar atau lipofilik dan larut lemak. Bagaimana stabilitas dari vitamin C? Vitamin C karena tadi dia bersifat antioksidan, dia sangat sensitif terhadap reaksi oksidasi. Dan terutama jika ada metal-metal logam-logam yang mengkatalisis atau mempercepat reaksi oksidasi tersebut. Contoh ion metalnya apa? Cu2+, Fe3+. Bisa saja ion-ion metal ini berada pada bahan pangan dan ini mempercepat reaksi oksidasi, maka mempercepat juga kerusakan dari asam askorbat. Reaksi oksidasi juga dapat dipercepat dengan adanya panas dan cahaya. Jadi kalau produk-produk yang kaya akan vitamin C dan kita ingin menjaga aktivitas vitamin C-nya nanti di dalam tubuh, maka harus dihindari dari proses panas maupun paparan terhadap cahaya. Nah, tadi seperti dijelaskan sebelumnya, kita kehilangan vitamin C selama oksidasi kalau misalnya dehidroaskorbatnya itu diubah menjadi terhidrolisis menjadi 2-diketoglukonik acid. Nah, hidrolisis ini itu didukung pada kondisi alkalin atau basa. Jadi vitamin C ini memang dia sukanya di kondisi asam. Nah, kalau ini tadi saya katakan bahwa asam askorbat kalau dia teroksidasi menjadi dehidroaskorbat, ini sifatnya masih reversible. Lihat, tanda panahnya bolak-balik. Dia masih bisa kembali ke asam askorbat dan masih memiliki aktivitas vitamin. Tapi kalau dia sudah terhidrolisis, terutama pada kondisi basa, dia akan berubah. Lihat tanda panahnya tidak bolak-balik, artinya reaksinya irreversible atau tidak dapat balik, dan menghasilkan 2-diketoglukonik acid. Nah, ini sudah tidak punya nilai nutrisi sebagai vitamin C. Degradasi dari asam askorbat itu ditandai dengan discoloration atau perubahan warna pada makanan. Biasanya terjadi perubahan warna kuning gelap ataupun kecoklat-coklatan.